Selamat pagi anak-anak. Kembali kita mengucapkan syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini, sehingga Tuhan masih memberikan kita kesehatan, bahkan kesempatan untuk dapat melakukan proses belajar mengajar pada hari ini. 2 minggu lalu kita sudah membahas tentang momentum dan impuls. Nah, hari ini kita akan membahas hukum kekekalan momentum yang terdapat di halaman 237. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah menerapkan hukum kekekalan momentum, yang kedua menjelaskan jenis-jenis tumbukan, yang ketiga menjelaskan prinsip kerja roket. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum total sesaat sebelum sama dengan momentum total sesudah tumbukan. Nah, kalian bisa perhatikan gambar berikut. Dua bola bergerak berlawanan arah saling mendekati. Bola pertama masanya M1, bergerak dengan kecepatan V1, sedangkan bola kedua masanya M2, bergerak dengan kecepatan V2. Jika kedua bola berada pada lintasan yang sama dan lurus, maka pada suatu saat kedua bola akan bertabrakan. Dengan memperhatikan analisa gaya tersebut, ternyata sesuai dengan pernyataan hukum 3 Newton, kedua bola akan saling menekan dengan gaya F yang sama besar, tetapi arahnya berlawanan. Akibatnya, ada gaya aksi dan reaksi dalam selang waktu delta T tersebut. Nah, kedua bola akan saling melepaskan diri dengan kecepatan masing-masing sebesar V aksen 1 dan V aksen 2. Penurunan rumus secara umum dapat dilakukan dengan meninjau gaya interaksi saat terjadi tumbukan berdasarkan hukum 3 Newton. F aksi sama dengan minus F reaksi atau F1 sama dengan minus F2. Impuls yang terjadi selama interval waktu delta T adalah F1 dikali delta T sama dengan minus F2 dikali delta T. Nah, dapat kita ketahui bahwa I sama dengan F dikali delta T sama dengan delta P. Maka persamaannya menjadi sebagai berikut. Delta P1 sama dengan minus delta P2, maka ketika dijabarkan menjadi M1 dikali V1 dikurang M1 dikali V aksen 1 sama dengan minus M2 dikali V2 dikurang M2 dikali V aksen 2. Maka P1 ditambah P2 sama dengan P aksen 1 ditambah P aksen 2. Jadi jumlah momentum awal sama dengan jumlah momentum akhir. Nah, keterangannya P1 dan P2 adalah momentum benda 1 dan 2 sebelum tumbukan. P aksen 1 dan P aksen 2 adalah momentum benda 1 dan 2 sesudah tumbukan. M1 dan M2 adalah massa benda 1 dan 2. V1 dan V2 adalah kecepatan benda 1 dan benda 2 sebelum tumbukan. Sedangkan V aksen 1 dan V aksen 2 adalah kecepatan benda 1 dan 2 sesudah tumbukan. Ketika menggunakan persamaan ini, perlu kita perhatikan arah kecepatan tiap bendanya. Ada 2 jenis tumbukan yang dapat ditetapkan terkait dengan energi kinetik sistem sesudah dan sebelum tumbukan, yaitu yang pertama, tumbukan lenting sempurna, suatu tumbukan di mana kekekalan energi kinetik sistem berlaku. Ini artinya sistem tidak kehilangan energi sama sekali selama tumbukan. Dan yang kedua, tumbukan tidak lenting sempurna, suatu tumbukan di mana kekekalan energi kinetik tidak terpenuhi. Ini artinya dalam proses tumbukan sistem kehilangan energi kinetik dalam bentuk pengubahan ke dalam bentuk energi yang lain seperti panan dan bunyi. Nah, tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna terjadi di antara atom-atom, inti atom, dan partikel-partikel lain yang seukuran dengan atom atau lebih kecil lagi.
Dua buah benda dikatakan mengalami tumbukan lenting sempurna jika pada tumbukan itu tidak terjadi kehilangan energi kinetik. Jadi, energi kinetik total kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap. Oleh karena itu, pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Tumbukan lenting sempurna hanya terjadi pada saat benda yang bergerak saja. Nah, kalian bisa perhatikan gambar berikut. Pada gambar, dua buah benda memiliki massa masing-masing M1 dan M2, bergerak saling mendekati dengan kecepatan sebesar V1 dan V2, sepanjang lintasan yang lurus. Setelah keduanya bertumbukan, masing-masing bergerak dengan kecepatan sebesar V aksen 1 dan V aksen 2 dengan arah yang saling berlawanan. Maka diperolehlah persamaan sebagai berikut. V aksen 1 dikurang V aksen 2 per V1 dikurang V2 sama dengan minus E. Nah, sekarang kita akan membahas tumbukan tidak lenting sempurna. Tumbukan tidak lenting sempurna terdiri atas tumbukan sama sekali tidak lenting dan tumbukan lenting sebagian. Yang pertama kita bahas adalah tumbukan sama sekali tidak lenting. Tumbukan sama sekali tidak lenting. Dua buah benda dikatakan mengalami tumbukan tidak lenting sama sekali jika setelah tumbukan kedua benda tersebut menjadi satu dan setelah tumbukan kedua benda tersebut memiliki kecepatan yang sama. Momentum sebelum dan sesudah tumbukan juga bernilai sama. Maka secara matematis dapat dituliskan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan buka kurung M1 ditambah M2 tutup kurung V aksen. Nah, kalian bisa perhatikan gambar berikut. Pada tumbukan ini hanya berlaku hukum kekekalan momentum dan kecepatan kedua benda setelah tumbukan selalu sama karena E sama dengan V aksen 1 dikurang V aksen 2 per V1 ditambah V2 dan V aksen 1 sama dengan V2. Maka diperoleh hasil E sama dengan 0, berarti koefisien restitusi tumbukan tidak lenting sama sekali adalah 0. Contoh tumbukan tidak lenting sama sekali adalah ayunan balistik. Ayunan balistik merupakan seperangkat alat yang digunakan untuk mengukur benda yang bergerak dengan kecepatan cukup besar, misalnya kecepatan peluru. Nah, kalian bisa perhatikan gambar berikut. Pada gambar, sebuah balok kayu bermassa MB digantung dengan seutas tali dengan panjang L, kemudian balok tersebut ditembak dengan sebutir peluru yang massanya MP dan memiliki kecepatan VP. Setelah peluru menumbuk bola dan peluru bersarang pada balok, balok bersama peluru bergerak dengan kelajuan V aksen, lalu berayun mencapai ketinggian H. Pada sistem tersebut, maka akan berlaku persamaan sebagai berikut. VP sama dengan buka kurung MP ditambah MB tutup kurung per MP dikali dengan akar dari 2 dikali G kali H. Selanjutnya kita akan membahas tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sebagian berlaku hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi kinetik tidak berlaku. Konsep tumbukan lenting sebagian ini dapat diterapkan pada pemantulan sebuah bola yang jatuh di lantai. Kalian bisa perhatikan gambar berikut. Bola jatuh bebas dari ketinggian H1. Sesaat sebelum bertumbukan dengan lantai, kecepatan bola V1. Sesudah bertumbukan dengan lantai, kecepatan bola menjadi V1 aksen, sehingga bola mampu mencapai ketinggian H1 aksen. Nah, dalam hal ini berlaku persamaan V1 aksen per V1 sama dengan minus E.
Jika dihubungkan antara ketinggian benda dan kecepatannya akan didapatkan yang pertama, kecepatan saat tepat sebelum tumbukan adalah V1 sama dengan akar dari 2 dikali G kali H1. Yang kedua, kecepatan saat tepat sesudah tumbukan menjadi V2 sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H aksen 1. Nah, selanjutnya prinsip kerja roket. Prinsip kerja roket berdasarkan hukum kekekalan momentum linier pada sembarang selang waktu selama gerakan roket menyebur gas. Jika kecepatan bahan bakar tersebut roket adalah VB, maka persamaannya menjadi V dikurang VB terhadap pengamat yang berada di luar sistem. Total momentum sistem sebelum dan sesudah bahan bakar dikeluarkan adalah sama. Maka buka kurung M ditambah delta M tutup kurung V sama dengan M buka kurung V ditambah delta V tutup kurung ditambah delta M dikurang V dikurang VB tutup kurung. Dengan M adalah massa roket yang satuannya kilogram, delta M adalah massa minyak yang satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan roket yang satuannya meter per sekon. Dengan menyusun kembali persamaan tersebut, maka diperoleh M dikali delta V sama dengan delta M dikali VB. Hukum kekekalan momentum linier digunakan untuk menjelaskan prinsip kerja roket. Dengan demikian, perubahan kecepatan roket bergantung pada persamaan berikut. Delta V sama dengan delta M per M dikali VB. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil itu adalah yang pertama, hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum total sesaat sebelum sama dengan momentum total sesudah tumbukan. Dan yang kedua, jenis-jenis tumbukan adalah tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Sampai di sini materi kita hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang gerak harmonik. Jadi buat anak-anak, baca bukunya di rumah. Dan ingat, Ibu tidak akan bosan-bosan mengatakan hal ini. Apabila kalian berpergian, jangan lupa patuhi protokol kesehatan.